Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Pada kesempatan ini saya mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga luar Indonesia, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian kerja, dimanapun kalian duduk, dimanapun kalian tinggal, dimanapun kalian hidup, untuk menjadi orang-orang yang berakal, untuk menjadi orang-orang yang berotak, untuk menjadi orang-orang yang berlogika. Teknologi yang tercanggih saat ini, ya Bu, teknologi yang tercanggih saat ini, entah itu handphone, entah itu makanan yang paling enak, yang mana makanan yang paling enak itu biasanya piringnya sangat bagus, sendok garpunya sangat bagus, tempatnya sangat nyaman, plus makanannya juga sangat enak, dengan keindahan-keindahan aksesoris yang ditampilkan dalam hidangan tersebut. Entah itu pesawat tempur yang tercanggih, yang bisa menembus luar angkasa, senjata-senjata yang tercanggih, dari satu senjata bisa berpecah belah menjadi ribuan rudal yang siap menghancurkan suatu daerah. Dari bangunan yang tercanggih, bangunan pencakar langit yang lebih tinggi daripada Gunung Merapi, gunung tertinggi di dunia. Semuanya itu adalah hasil karya, jasa dari orang-orang yang berakal, jasa dari orang-orang yang berotak, jasa dari orang-orang yang berpikir, jasa dari orang-orang yang berlogika. Mereka berpikir, kalau misalkan burung bisa terbang, kenapa saya nggak bisa? Kalau kuda bisa lari sangat cepat, kenapa saya tidak bisa? Kalau gunung bisa tinggi menjulang ke langit kokoh, kenapa saya tidak bisa? Pemikiran-pemikiran seperti ini cuma dilakukan oleh orang-orang yang berakal, berotak, berpikir. Makanya ayatnya sudah jelas, Mas Bro, dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Gimana, sudah hafal Bu dalilnya? Gimana, sudah hafal Pak dalilnya? Adik-adikku sekalian dimanapun kalian berada, sudah hafal belum dalilnya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, Allah ciptakan langit dengan segala keindahannya. Allah ciptakan bumi dengan segala keindahan dan keberagamannya. Allah ciptakan siang, Allah ciptakan malam. Semuanya adalah tanda-tanda. Ada rahasia yang bisa dipecahkan oleh orang-orang yang berakal, yang mau berpikir, yang mau berlogika, yang mau memutarkan. Inovasinya menghasilkan inovasi untuk kepentingan kemaslahatan manusia. Jadi kalau ada yang berkata Islam rahmatan lil alamin, Islam rahmatan lil alamin, yang oleh banyak kalangan diklaim, siapakah mereka-mereka ini? Adalah golongan Islam yang mampu membuka rahasia alam semesta dengan membaca tanda-tanda alam, dengan membaca peristiwa-peristiwa yang terjadi di waktu siang dan di waktu malam. Dalam ayat yang lain dijelaskan lagi, siapakah orang-orang yang berakal itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Kata Allah, orang-orang yang berakal itu, orang-orang yang berotak itu ada dua hal. Yang pertama, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka selalu berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan duduk, berdiri maupun berbaring. Dalam keadaan duduk mereka berzikir kepada Allah. Dalam keadaan berdiri, mereka berzikir kepada Allah. Dalam keadaan tidur, mereka sanggup berzikir kepada Allah. Tiap menitnya, tiap detiknya, tiap jamnya, tiap harinya,
tiap minggunya, tiap bulannya, tiap tahunnya, semuanya dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya para wali songo dulu, Bapak Ibu mungkin pernah melihat film Wali Songo. Ingat Bu ya, kalau nonton itu Wali Songo, bukan Wali Sangi. Wali Sangi Anda tahu sendiri. Baru digoda sama cewek dikit saja sudah kelepek-kelepek. Kabur ke Arab sana. Kita itu harus nonton Wali Songo. Yang memang laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hatinya, lisannya, pemikirannya dan perbuatannya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ketika berjalan tasbih yang dipegang. Mereka ketika duduk tasbih yang dipegang. Mereka ketika tidur tasbih yang dipegang. Berzikir kepada Allah dalam keadaan duduk, berdiri dan berbaring. Ini wali songo. Ini waliullah. Jadi kalau ada orang yang mengaku wali, tiap hari tebar gibah, tebar benci, tebar hoax, tebar kebencian, tebar kebodohan, tebar ketololan, mencaci-caci pemerintah, menuduh Jokowi PKI, menuduh PDIP PKI, menuduh orang yang tidak sepaham sebagai PKI. Ini bukan waliullah, ini wali setan, wali iblis alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yang selalu menebarkan kejahatan kepada manusia. Wali setan kayak gini jangan diikuti, meskipun katanya dia adalah keturunan Nabi. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang selalu bertasbih, berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah dalam keadaan duduk, berdiri maupun berbaring. Makanya golongan Islam Nusantara itu untuk mewujudkan orang-orang yang berakal, yang cerdas akhlaknya, menjadikan tahlilan sebagai media zikir, menjadikan maulidan sebagai media zikir, menjadikan tablik akbar sebagai media zikir. Ini kelompok Islam Nusantara. Kelompok yang Islamnya cerdas, menjadikan zikir dan sholawatan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslim yang baik, muslim yang cerdas akan selalu menyebut nama Tuhannya sebanyak-banyaknya. Oke, yang kedua, kata Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka selain menyebut nama Allah dengan sangat banyak, dengan kerendahan hati, dengan kesahduan, dengan keridhaan, dengan keikhlasan, mereka juga melakukan pemikiran-pemikiran terhadap apa-apa yang Allah ciptakan di bumi dan di langit ini. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Selalu memikirkan apa-apa yang sudah Allah ciptakan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang Allah ciptakan sia-sia. Ini dalil hebat, Mas Bro. Muslim yang sesuai Al-Quran adalah muslim yang punya kecerdasan akhlak dan kecerdasan otak. Kecerdasan akhlak terwujud dari banyaknya menyebut nama Allah dalam keadaan duduk, berdiri maupun berbaring. Semakin banyak menyucikan diri, maka akhlaknya pasti semakin baik. Ya Bu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Semakin kita banyak berzikir, mau masak zikir, mau baca zikir, mau pergi ke kantor zikir, keluar dari rumah zikir, sudah tiba di kantor zikir, lagi rapat zikir, beres rapat zikir, pulang dari kantor zikir, naik mobil zikir, di dalam mobil zikir, turun dari mobil zikir, ketemu istri zikir, zikir. Terbentuklah akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammama makarimal akhlak. Islam itu diturunkan ke alam dunia ini untuk menyempurnakan akhlak agar umat-umatnya berakhlak. Sementara kalau kita lihat kubu-kubu khilafah, para pendukung khilafah, orang-orang FPI, HTI, PKS, akhlaknya di mana, Mas Bro? Zikirnya di mana? Tiap hari tebar gibah, tebar fitnah, tebar hezbi, tebar kebencian, tebar kebohongan, mencaci-caci pemerintah, menuduh pemerintah PKI, menuduh Jokowi PKI, menuduh PDIP PKI, memfitnah tanpa bukti yang jelas, menuduh pilpres curang. Ketika di sidang
ketika di sidang MK tidak mampu membuktikan kecurangannya. Kasus Ratna Hoax Sarumpait, itu golongan siapa? Golongan mereka. Kerjaan mereka memang tiap hari, tiap detik, tiap menitnya. Ketika mereka dalam duduk berdiri maupun berbaring, bukan berzikir kepada Allah, tetapi tebar gibah, fitnah, tajbih, tebar kebencian, tebar kebohongan, tebar kebodohan. Qalu ataj'al fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Selalu menebarkan kerusakan dan permusuhan di tengah-tengah manusia. Memikirkan penciptaan Allah ini bisa meningkatkan kecerdasan akhlak otak. Sebagai contoh, Bu, sebagai contoh kegiatan orang-orang yang berotak. Bapak Ibu pernah enggak minum air kopi? Air yang sangat enak. Air kopinya sangat enak. Kopinya katakanlah kopi yang mahal, yang berkualitas, yang terkenal. Gulanya pun gula yang sangat mahal, berkualitas dan terkenal. Diseduh dengan air panas, mendidih, campurannya pas, takarannya pas, maka melahirkan air kopi yang sangat enak. Diminum waktu yang pas dalam keadaan yang sehat. Diminum dalam waktu yang tepat, akhirnya kopi itu terasa sangat enak. Sekarang, coba Bapak Ibu bayangkan. Coba Bapak Ibu bayangkan, ada kopi yang sangat enak. Harganya jutaan. Lalu ada gulanya pun harganya sangat enak. Harganya jutaan. Campuran kopi dan gulanya pas, tetapi air penyeduhnya air dingin. Kira-kira enak enggak itu kopi, Bu? Bapak-bapak hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kira-kira enak atau enggak itu kopi? Enggak enak. Artinya orang yang membuat kopi itu enggak pakai otak. Kenapa? Air kopi diseduh dengan air dingin. Seenak-enak kopi, semahal-mahal kopi. Seenak-enak gula, semahal-mahal gula. Campurannya pas dalam membuat kopi. Kalau diseduh dengan air dingin, kopinya nggak akan enak. Atau misalkan, campurannya sudah pas. Kopinya mahal, gulanya mahal. Gelasnya bagus, bersih, mahal. Airnya pun sesuai dengan resepnya. Terciptalah sebuah kopi atau air kopi yang sangat enak. Tetapi kalau dimakannya, kalau diminumnya tidak sesuai, misalkan di waktu sakit gigi, ya tetap saja nggak akan enak. Jadi orang-orang yang berotak ini sangat tahu akan sesuatu hal yang bisa bikin enak, yang bisa bikin nyaman, yang bisa bikin nikmat, yang bisa bikin mudah, yang bisa bikin mewah, yang bisa bikin modern. Tahu, karena tiap detiknya itu mereka berpikir. Berpikir, dan berpikir. Semua hal teknologi saat ini semuanya melalui proses tahapan-tahapan yang berpuluh-puluh tahun. Tidak hari ini bikin HP langsung tercanggih, tidak. Ada tahapan. Ada proses, dan proses. Berpikir dalam keadaan duduk, berdiri, maupun berbaring. Ini muslim yang cerdas, yang sanggup berlogika, yang sanggup berhayal. Teknologi saat ini semuanya dari hayalan, dan hayalan. Hayalan yang diwujudkan ke dalam dunia nyata, maka terlahirlah teknologi manusia yang tercanggih saat ini. Cuman sayangnya, hayalan-hayalan seperti ini hanya dipunyai oleh orang-orang non-Islam. Orang-orang non-Islam tidak punya dalil seperti ini. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Tetapi mereka mampu mengeksplorasi otaknya sehingga mampu berimajinasi, berinovasi, mewujudkan impiannya menjadi kenyataan. Sementara orang Islam mana? Mereka tidak mampu menggali, mengeksplorasi otaknya untuk melahirkan sebuah impian yang mampu diwujudkan ke dalam dunia nyata. Orang Islam saat ini sudah tidak masuk dalam kriteria orang yang cerdas otak dan cerdas akhlaknya. Sudah zikirnya kurang, otaknya kurang. Ya akhirnya semuanya serba kekurangan. Orang Islam tidak mampu membuktikan kehebatan Al-Quran. Orang Islam tidak mampu membuktikan bahwa Al-Quran ini benar-benar firman Allah. Mereka tiap detiknya, tiap harinya selalu berada dalam lingkaran innahu kana zaluman jahula. Kelompok manusia yang zalim dan bodoh. Fanatisme agama yang ditonjolkan. Teriak-teriak takbir yang ditonjolkan. Mencaci maki pemerintah yang ditonjolkan. Perang yang ditonjolkan. Lihat di Suriah.
Orang-orang kayak HTI, FPI, PKS yang dari 2016 hingga saat ini dibiarkan, Suriah jadi hancur lebur. Nah sekarang Indonesia mau membiarkan orang-orang seperti ini berkuasa, masuk ke BUMN, masuk ke sekolah-sekolah, masuk ke kampus-kampus, masuk kepada TNI, Polri, ke semua aspek negara. Cepat atau lambat, NKRI benar-benar mati. Bapak Ibu mau Pancasila berganti dengan khilafah? Bapak Ibu mau UUD 1945 menjadi khilafah? Kalian tahu enggak apa itu khilafah? Khilafah itu bukan negara Islam. Khilafah itu adalah pergerakan mempersatukan umat Islam seluruh dunia untuk membentuk kekuatan perang, menghancurkan Yahudi dan Amerika. Makanya bendera khilafah ini hitam putih, Mas Bro. Bacaannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba Bapak Ibu perhatikan. Kalau Bapak Ibu pernah nganter mayit ke makam, tulisannya apa, Mas Bro? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pengantar mayit, pengantar kepada kematian. Jadi mereka ini memang ingin perang. Mereka ini akan menjadikan NKRI ini sebagai kuburan. Mereka ingin menguasai dunia ini. Pertanyaannya, mereka punya apa untuk melawan Yahudi dan Amerika? Yahudi dan Amerika sudah mampu menciptakan senjata militer yang tercanggih dan terhebat. Lah mereka orang-orang khilafah mau pakai pedang lawan Amerika, mau pakai panah lawan Amerika, mau pakai katapel lawan Amerika. Remuk, Mas Bro. Makanya saya nggak setuju. Kalau Indonesia jadi khilafah akan dijadikan medan pertempuran. Bahkan mungkin Indonesia kondisinya akan lebih hancur daripada Syria, daripada Palestina, daripada Yaman. Tahu Yaman, Bu? Yaman ini adalah negara para habaib, para keturunan Rasulullah. Tetapi kondisinya hancur lebur, Mas Bro. Para keturunan Rasulullah pada lari ke Indonesia. Lalu mau bikin Indonesia hancur lebur seperti negara mereka, tunggu dulu, Mas Bro. Di sini ada Gus AA yang siap mempertaruhkan nyawanya demi NKRI. 74 tahun Indonesia merdeka adalah waktu yang benar, adalah bukti bahwa Pancasila sanggup menjaga NKRI dari kehancuran. Saya akan mencoba mencerdaskan otak dan akhlak manusia-manusia Indonesia. Dengan mencerdaskan otak dan akhlak manusia Indonesia, insya Allah Indonesia tidak akan menjadi seperti Suriah, Indonesia tidak akan menjadi seperti Palestina, Indonesia tidak akan menjadi seperti Libya. Terus menerus dilanda perang saudara, terus menerus dilanda perang agama. Ibu, Bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Miskinnya kita saat ini masih belum apa-apanya dengan kemiskinan mereka yang di daerah perang. Menderitanya kita saat ini belum apa-apa daripada menderitanya mereka yang ada di daerah perang, di daerah konflik di Timur Tengah sana. Kita menganggur, tidak punya pekerjaan, kita ini masih beruntung. Masih bisa tertawa, masih bisa ngopi, masih bisa ngumpul, masih bisa begadang. Kalau di sana, orang yang lagi begadang dikejar-kejar rudal. Makanya kata Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang sudah kamu dustakan? Dikasih negara Indonesia yang sangat kaya. Kaya sumber alamnya, intan, emas, permata, bahan tambang semuanya ada di Indonesia. Kekayaan lautnya, kekayaan udaranya semuanya ada di Indonesia. Sumber daya manusianya pun sangat banyak. Kurang apa Indonesia? Jika kita ingin mendapatkan sebuah kejayaan, sebuah kebahagiaan, menjadi bos di negeri sendiri, yang harus kita lakukan adalah saatnya kita mencerdaskan otak dan mencerdaskan akhlak kita. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Berzikir kepada Allah dalam keadaan duduk, berdiri dan berbaring, dan selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Indonesia saat ini mungkin banyak berzikir, tetapi tidak mau memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Sehingga yang menciptakan handphone harusnya orang Islam. Kok kenapa orang lain yang menciptakan? Yang menciptakan mobil tercanggih harusnya orang Islam. Kenapa orang non-Islam yang menciptakan? Yang menciptakan teknologi tercanggih saat ini harusnya orang Islam. Kenapa orang lain yang menciptakan? Karena umat Islam selama ini berada dalam lingkaran innahu kana zaluman jahula. Manusia-manusia yang bodoh dan zalim. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bapak Ibu tahu the king of science. The
The king itu raja. Science itu pengetahuan. The king of science itu raja ilmu pengetahuan. Dalilnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudal linnas. Al-Quran ini petunjuk bagi manusia. Yang namanya manusia boleh membaca Al-Quran. Ustadz, apakah orang Kristen boleh membaca Al-Quran? Silakan baca. Ustadz, apakah orang Hindu boleh membaca Al-Quran? Silakan baca. Yang namanya manusia, siapapun agama kalian boleh membaca Al-Quran. Allah yang menciptakan manusia, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah yang menciptakan manusia dan orang-orang, menciptakan kamu dan orang-orang sebelum. Lalu Allah menciptakan petunjuknya agar kalian benar menjadi manusia di dunia ini. Tidak menjadi binatang di dunia ini. Tidak menjadi iblis di dunia ini. Silahkan baca. Tidak ada itu penistaan agama. Orang-orang yang mengatakan bahwa jika non-muslim baca Al-Quran, menistakan agama adalah orang-orang yang bodoh dan zalim. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan buku petunjuknya yang namanya Al-Quran, petunjuk bagi manusia. Seperti pabrik, menciptakan handphone, pasti ada buku petunjuknya. Allah pun menciptakan manusia, maka dibuatlah buku petunjuknya yang bernama Al-Quran. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Bahkan The King of Science ini tidak hanya untuk menghebatkan orang Islam. The King of Science ini punya fungsi yang lain untuk mengindonesiakan manusia Indonesia. Untuk menghebatkan manusia Indonesia yang beraneka ragam, suku, agama, budaya, dan golongan. Artinya, kita semua rakyat Indonesia dengan The King of Science akan bisa menjadi bos di negeri sendiri. Saya kemarin sudah berkeliling dari Jawa, Bali, Sumatera, cuma pakai motor. Saya melakukan penelitian, makan di hotel, tidur di hotel, yang harganya murah sampai yang harganya mahal. Makan di emperan. Bahkan saya makan di daerah yang banyak sampah. Meskipun pada akhirnya malamnya muncul. Keracunan, Tapi ini adalah sebuah penelitian. Agar The King of Science ini matang, luar dan dalam. Dan bisa dipakai. Jadi kalau saya ini profesor. Profesornya beda, Mas Bro. Kalau yang lain profesornya cuma ngajar di dalam kampus. Kalau saya profesornya ini memang meneliti. Di luar kampus. Kalau meneliti itu bukan di dalam kampus, Mas Bro. Meneliti itu di luar kampus. Charles Darwin. Bapak Ibu tahu Charles Darwin? Yang mengatakan bahwa nenek moyang ini, nenek moyang manusia adalah monyet. Ya dia teliti. Berkeliling dunia, Mas Bro. Sehingga melahirkan sebuah kesimpulan berupa teori. Begitu pula dengan saya. Saya berkeliling Indonesia. Untuk melahirkan sebuah teori The King of Science. Sama, Mas Bro. Cuman bedanya, kalau Charles Darwin ada yang mendanai negaranya. Kalau saya nggak ada yang mendanai. Kecuali orang-orang yang masih punya hati nurani, yang ingin dananya dari orang-orang yang ingin Indonesia maju, makmur, menjadi bos di negeri sendiri. Dan saya yakin rakyat Indonesia akan tergetak hatinya untuk mendanai penelitian saya ini. Hari ini saya masih di Bandung, mungkin beberapa hari saya akan ke Cilacap, lalu ke Solo, ke Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTT, NTB. Lalu balik lagi ke Bandung, berarti saya sudah berkeliling Indonesia. Semuanya dilakukan demi The King of Science. Semuanya dilakukan agar rakyat Indonesia punya kecerdasan otak dan kecerdasan akhlak. Teori-teori yang saya hasilkan saat ini masih berupa terkaan-terkaan, pengamatan-pengamatan, praduga-praduga. Maka praduga-praduga ini harus jadi fakta. Ya saya harus lihat ke lapangan, turun ke lapangan, menembus gunung, menembus hutan, menembus perkampungan. Alhamdulillah fisik saya kuat. Karena saya dulu pernah dididik oleh militer. Jadi makanan apapun bisa saya makan. Dalam kondisi kritis apapun saya masih bisa tetap hidup. Oke, segitu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.